Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpantun terlebih dahulu sebagai penambah semangat pada siang hari ini, karena jam-jam seperti ini adalah jam-jam rawan. Tuan Raja pergi ke rawa, burung tekukur indah suara. Awali kerja dengan doa, akhiri dengan bersyukur padanya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, para peserta kegiatan sosialisasi ini yang berbahagia, berjumpa kembali pada sesi kedua pada hari ini, di mana akan mengambil tema tentang pelayanan informasi publik. Saat ini telah hadir narasumber bersama kita via daring yang akan menjelaskan tentang pelayanan informasi publik. Bisa ditampilkan, host? Beliau adalah Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi di Kementerian Keuangan. Latar belakang beliau di bidang hukum dan administrasi, tentunya sudah banyak pengalaman terkait pelayanan informasi publik yang telah diimplementasikan di Kementerian Keuangan yang nantinya akan dibagi ke kita semua di Basarnas. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Titi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, terima kasih Ibu telah berkenan untuk menjadi narasumber dan berbagi Ibu ya terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Basarnas. Para hadirin sekalian, dapat saya sampaikan mengenai jalannya sesi kedua hari ini. Nanti akan diawali oleh paparan dari Ibu Titi dan setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Khususnya untuk peserta yang mengikuti via daring dapat menyampaikan pertanyaannya di fitur chat yang telah disediakan. Tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Ibu Titi untuk memulai paparannya. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih. Izin ini saya akan perlu share sendiri atau bagaimana? Baik, Ibu, ya? Kami persilahkan untuk dari Ibu untuk melakukan paparannya dari tempat Ibu. Ya. Baik, ini sudah ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu semua pimpinan di lingkungan Basarnas dan juga peserta BIMTEK pada siang hari ini. Salam kenal, saya Titi dari Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Sehari-hari bertugas sebagai petugas PPID karena saya bukan PPID-nya. Jadi hari ini saya sedikit share. Kalau tadi saya tengok-tengok webnya Basarnas sebetulnya sudah cukup lengkap informasinya. Terima kasih Tapi Ibu. nanti saya sedikit memberikan masukan gitu ya berdasarkan apa yang pernah kami lakukan seperti itu. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Semoga tidak ngantuk, nggak seperti didongengi oleh saya ya, karena waktunya. Ya, Ibu. Kita semangat selalu Ibu izin. Ya, boleh dilanjut next slide ya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui layanan informasi melalui PPID ini, sebenarnya layanan informasi ini kan ada dua macam ya. Ada yang melalui jalur PPID dan kalau saya bilang non-PPID. Non-PPID itu bisa melalui kontak center, apakah melalui telepon ataupun melalui email. Nah tentunya kita hari ini, siang ini hanya membahas yang melalui PPID, walaupun nanti mungkin sedikit banyak akan menyinggung juga mengenai layanan di kontak center, bagaimana memperlakukan sebuah klasifikasi informasi terhadap pemohon informasi melalui jalur non-PPID seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008, di dalam pasal 1, kita dihadapkan kepada dua kelompok di dalam layanan PPID ini, yaitu pengguna informasi dan juga pemohon informasi publik. Nah, jadi untuk pengguna, ini kalau kita lihat, legal standing-nya itu lebih banyak cakupannya. Ada orang perseorangan, ada kelompok orang, ada badan hukum, dan ada badan publik. Tanpa kita bisa perlu membedakan orang perseorangan itu warga negara mana, kelompok orang itu warga negara mana. Badan hukum itu sudah punya pengesahan atau belum sebagai badan hukum.
Badan publik semua yang sehari-hari kita juga dalam pekerjaan mungkin sudah berkoordinasi dalam hubungan kelembagaan negara juga masuk dalam pengguna layanan PPID. Jadi sebagai pengguna legal standing atau subjeknya itu banyak sekali, ada 4. Tetapi mereka tidak bisa meminta, itu bedanya pengguna dengan pemohon. Hanya bisa menggunakan. Itulah kenapa filosofisnya Bapak Ibu sekalian perlu rajin-rajin memutakhirkan informasi di website, di medsos, ya, melalui banner atau sampai yang sederhana sekalipun. Karena di dalam orang perseorangan antara lain ada juga yang harus kita berikan layanan adalah teman-teman disabilitas. Nah, oleh karena itu memang itulah kenapa kita harus memutakhirkan karena penggunanya lebih banyak daripada pemohon. Dalam layanan PPID ini kita dihadapkan kepada 3 kelompok pemohon, orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum. Orang perseorangan tentunya yang merupakan warga negara Indonesia, yang bisa dibuktikan dengan KTP ataupun surat keterangan dari Dukcapil. Kelompok orang, apakah nanti juga diwakilkan ataukah mereka meminta sendiri, dan badan hukum. Next slide. Nah, di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mengenai standar layanan informasi yang sudah mencabut berlakunya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pengklasifikasian informasi publik, diatur ragam badan publik di sini. Jadi ada badan publik negara dan badan publik selain badan publik negara. Nah, tentunya Basarnas juga Kementerian Keuangan ini bagian dari badan publik negara. Selain itu ada yang bukan merupakan badan publik negara, yaitu organisasi non-pemerintah apabila sebagian atau seluruh dananya dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri, serta partai politik. Nah, bedanya di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 ini di halaman belakang, di lampiran, tidak disebutkan lagi jenis-jenis badan publiknya apa saja, partai politiknya apa saja. Karena dikhawatirkan bahwa pada saat persidangan sengketa informasi publik, apabila terjadi perubahan nomenklatur, mereka tidak mau mengakui bahwa itu panggilan untuk badan publik tersebut gitu. Nah, oleh karena itu di dalam Perki 1 tahun 2021 sudah tidak dilampirkan lagi nama-nama dari badan publik tadi. Apalagi kalau partai politik mungkin juga akan bertambah sehingga tadi ini lebih fleksibel. Lanjut. Nah, di dalam Perki 1 tahun 2021 juga sudah diatur mengenai hak badan publik dan kewajiban dari badan publik, di mana hak dari badan publik boleh menolak memberikan informasi publik sepanjang dikecualikan berdasarkan undang-undang, walaupun di dalam Perki 1 ada aturan boleh tidak memberikan kalau memang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tetapi sebetulnya peraturan perundang-undangan ini tetap harus ada acuannya undang-undang. Nah, ini yang nomor 2, menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini juga sebetulnya harus ada acuannya undang-undang, karena kalau kita menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan, bisa saja setiap badan publik tidak terkecuali Kementerian Keuangan bikin peraturan aja banyak-banyak supaya informasinya tidak banyak yang dikecualikan gitu. Tidak banyak yang dibuka, tapi lebih banyak yang dikecualikan gitu. Nah, yang ketiga, memperoleh suatu informasi publik dari badan publik lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan. Nah, ini juga yang perlu kita diskusikan, karena sebetulnya tadi di awal, di slide awal sudah kita ketahui bahwa lingkup tugas PPID untuk memberikan informasi hanya kepada orang perorangan, kelompok orang, dan badan hukum, tidak mencakup badan publik. Tetapi bisa jadi Bapak Ibu sebagai petugas PPID menerima disposisi dari pimpinan untuk menyelesaikan adanya permintaan informasi dari badan publik lain. Nah, bagaimana menyikapinya? Ini sering pada saat saya menyampaikan materi, saya singgung-singgung mengenai bantuan kedinasan memang sebelum adanya Perki 1 tahun 2021. Tapi sebetulnya lebih kepada bagaimana PPID ini menyikapi
konsep bantuan kedinasan. Nanti kita akan bahas. Yang berikutnya kewajiban badan publik yaitu menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, kecuali yang dikecualikan. Nah, kalau di Kementerian Keuangan sendiri, Bapak Ibu memang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2019 sudah diatur layanan PPID tidak berbayar karena kami tidak mau direpoti dengan BNPB, gitu ya, dengan penerimaan penerimaan negara bukan pajak PNBP ya. Nah, yang kedua adalah menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Membangun dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, membuat pertimbangan secara tertulis kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang, dan melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan. Selanjutnya, nah, di dalam Perki 1 tahun 2021 juga sudah mulai diatur. Kalau di dalam Perki 1 2010 kita nebak-nebak sendiri nih struktur kelembagaan dari PPID seperti apa gitu. Tetapi di dalam Perki 1 tahun 2021 sudah diatur bahwa kelembagaan PPID ini terdiri dari atasan PPID, PPID pelaksana, tim pertimbangan, petugas pelayanan informasi publik. Nah, tapi ini sebetulnya pilihan karena ada dan atau ya, jadi tidak mutlak harus seperti ini. Nah, kalau saya cek tadi di website Basarnas itu sudah lengkap tuh, ada tim pertimbangan. Kalau di Kementerian Keuangan malah tidak pakai tim pertimbangan. Biasanya mulai dari saya ke bawah aja nih, selesai sampai di situ. PPID Kementerian Keuangan tinggal menandatangani. Kalau ada keberatan juga selesai di kami, tinggal pimpinan di atas kita laporkan saja dan tanda tangan seperti itu. Nah, hanya saja untuk menetapkan tugas fungsi disesuaikan dengan badan publik masing-masing, baik atasan PPID, dan PPID pelaksana, serta tim pertimbangan dan petugas pelayanan informasi publik ini harus diatur di dalam satu peraturan, ya, tentunya peraturan di Basarnas, gitu ya. Nah, termasuk misalnya tim pertimbangan ini siapa yang akan dilibatkan, gitu. Ada struktur organisasi badan publik yang tidak memisahkan antara fungsi unit yang menangani peraturan dengan yang menangani advokasi atau bantuan hukum. Nah, kalau di Kementerian Keuangan kebetulan dipisah, ada biro hukum, ada biro advokasi namanya. Nah, ini bisa kita libatkan sebagai tim pertimbangan. Gitu. Kenapa bisa? Karena tadi pilihannya dan atau. Nah, lalu untuk petugas pelayanan informasi publik bisa dilibatkan teman-teman fungsional Pranata Humas. Saya juga udah cek di Basarnas ada Aksiparis, ya, ada Pranata Komputer, ada Pranata Humas. Kami pun ada di Kementerian Keuangan, tetapi untuk petugas pelayanan informasi publik hanya teman-teman dari Pranata Humas. Dan untuk Pranata Komputer itu membantu dalam pengembangan aplikasinya, dan Arsiparis kami libatkan dalam pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan. Lanjut. Nah, dari struktur yang tadi, sebetulnya jauh-jauh hari Kementerian Keuangan sudah punya struktur sendiri yang serupa tapi tidak sama seperti di Perki 1 tahun 2021, di mana kami mempunyai 877 perangkat PPID Kementerian Keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, di bawah Menteri Keuangan ini sebetulnya tidak masuk di dalam struktur PPID, itu ya, sebagai pimpinan badan publik. Ada atasan PPID Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan sendiri ada 11 unit eselon 1. Dan PPID Kemenkeu itu ada di Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu, atasan PPID tingkat 1 di Sekretariat Jenderal juga merangkap sebagai atasan PPID Kementerian Keuangan. Jadi Pak Sekjen itu dua kaki. Selain sebagai atasan PPID tingkat 1, juga sebagai atasan PPID Kementerian Keuangan. Nah, lalu pejabat eselon 2 yang membidangi kehumasan juga ditunjuk sebagai PPID tingkat 1. Nah, oleh karena itu, Kepala Biro kami, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, selain beliau menjadi PPID Kementerian Keuangan, juga menjadi PPID tingkat 1 Sekjen. Karena tadi tugas yang utama, PPID utamanya ada di Sekretariat Jenderal. Nah,
Ini ada 11 PPID tingkat 1 sesuai dengan jumlah unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Jadi kalau di pajak juga ada PPID tingkat 1 pajak, di bea cukai juga ada PPID tingkat 1 bea cukai, di Direktorat Jenderal Anggaran, di Direktorat Jenderal Perbendaharaan pun seperti itu, sama semuanya. Nah, beberapa unit eselon 1 di Kementerian Keuangan memiliki kantor vertikal, kanwil dan kantor pelayanan seperti di pajak, bea cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, setiap kepala kanwil ditugaskan oleh Bu Menteri sebagai PPID tingkat 2. Dan setiap kepala kantor pelayanan ditugaskan sebagai PPID tingkat 3. Sehingga total semuanya ada 877 perangkat PPID. Bahkan saat ini BLU pun juga ditugaskan untuk menjalankan fungsi sebagai PPID. Nah, ini sejalan dengan adanya Perki 1 tahun 2021, kami juga akan mengubah Peraturan Menteri Keuangan nomor 129 tahun 2019 menyesuaikan aturan yang ada di dalam Perki 1 tahun 2021 dengan ditambahkan penunjukan BLU di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai PPID. Jadi kayak seperti di LPDP, sawit, itu semua juga sudah menjadi PPID tingkat 2. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ini. Di dalam Perki 1 tahun 2021 itu juga diatur mengenai informasi, yaitu setiap hal yang bisa kita dengar, kita lihat, ya, itu termasuk dalam kategori informasi. Nah, cuma di dalam Perki 1 tahun 2021 ini sudah ditambahkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang ITE yang baru. Jadi di dalamnya, dalam informasi ini ada informasi elektronik dan juga dokumen elektronik. Ya, jadi sebetulnya itu merupakan bagian dari informasi. Nah, lebih dalam lagi, ini kenapa warnanya saya buat gradasi, karena lebih ke dalam lagi ada namanya informasi publik. Ya, informasi publik yaitu semua informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan, diterima oleh badan publik. Jadi di Basarnas semua informasi yang ada di Basarnas merupakan informasi publik. Lebih jauh lagi sampai ke dalam adalah informasi publik di unit kerja di lingkungan Basarnas. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu saat mengelola daftar informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan, sebetulnya tidak perlu jauh-jauh memikirkan sampai informasi yang paling besar. Dimulai saja dari unit kerja Bapak Ibu masing-masing, memilah antara informasi yang yang harus dipublikasikan, yang siap diberikan apabila ada yang meminta, dan mana saja yang harus dikecualikan, sehingga kalau dikumpulkan nanti satu Basarnas itu sudah rapi, tinggal nanti PPID yang mengelompokkan mana nih yang urusan kepegawaian yang boleh diakses, mana yang dikecualikan, sehingga nanti tidak terpencar-pencar, dimulai dari unit-unit yang terkecil lebih dulu, seperti itu. Lanjut. Nah, sesuai asas di dalam Undang-Undang 14 2008, itu ada warna hijau dan merah yang saya beri tanda di slide. Yang hijau adalah yang boleh diakses oleh publik, yaitu informasi yang publik yang bersifat terbuka dan memang bisa diakses oleh publik dan harus bisa diberikan dengan cepat, tepat, biaya ringan, dan cara sederhana. Yang merah adalah informasi yang bersifat ketat dan terbatas. Ketat di sini artinya tidak bisa diakses oleh publik atau kita kecualikan atau kita rahasiakan berdasarkan undang-undang. Tetapi sebisa mungkin ada batas waktunya, gitu. Tidak seterusnya. Meskipun kita sendiri kalau cari-cari peraturan isinya lebih banyak sesuai peraturan perundang-undangan, belum ada kepastian berapa lama ini harusnya dikecualikan. Oleh karena itu, saran kami pada saat uji konsekuensi libatkan juga teman-teman arsiparis supaya sejalan. Kira-kira ini informasi ini dan dokumennya dikecualikan untuk berapa lama? Yang dikecualikan informasinya saja atau juga dengan dokumennya? Gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman arsiparis untuk kita libatkan. Jangan sampai bahwa PPID bilang boleh, di arsiparis bilang nggak boleh,
atau sebaliknya. Yang keempat, pengecualian informasi harus didasarkan pada uji konsekuensi. Itu yang jadi kewenangan kita sebagai badan publik melakukan uji konsekuensi. Sedangkan uji kepentingan publik dilakukan oleh Komisi Informasi. Lanjut. Yang berikutnya, di dalam di dalam Perki 1 tahun 2021 diatur ketentuan mana saja informasi yang wajib dibuka dan mana yang tidak dapat diberikan. Yang wajib dibuka adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Dan ini di dalam Perki 1 tahun 2021 diatur paling sedikit 6 bulan sekali harus dilakukan pemutakhiran, paling sedikit. Nah, biasanya kalau Kementerian Keuangan sebelum adanya Perki 1 tahun 2021 secara rutin memutakhirkan daftar informasi publiknya itu menjelang akhir tahun. Tetapi kalau informasi di websitenya, kami lakukan pemeliharaan dan pemutakhiran setiap bulan. Jadi yang memelihara dan memutakhirkan informasi di website Kementerian Keuangan itu PPID. Jadi PPID ngecek tiap bulan, mana yang sudah nggak berlaku harus diganti, harus diupdate, harus dimutakhirkan, dan mana yang masih terpelihara. Dan itu kami laporkan secara rutin kepada PPID Kementerian Keuangan. Karena saya petugasnya, jadi saya harus lapor ke atasan. Nah, tapi kami tidak punya kewenangan untuk mengupload di webnya Kemenkeu. Oleh karena itu, tugas kami selain memelihara dan memutakhirkan adalah mencari informasi yang terbarunya ada di unit mana. Dan kita mintakan. Sedangkan untuk menguploadnya ada bagian lain, yaitu bagian manajemen publikasi. Tetapi kami yang punya kewajiban untuk memelihara dan memutakhirkan. Nah, yang berikutnya adalah informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Ini kalau Basarnas sudah pasti banyak sekali yang terkait ini ya. Jadi sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan bencana, hal-hal yang sepele yang berkaitan dengan kehidupan kita tetapi sangat urgent, sangat vital untuk kita perlukan, misalnya pemadaman listrik, pemadaman PAM gitu ya, penutupan jalan itu juga bisa masuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. Yang berikutnya adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat. Kalau menurut saya sebetulnya antara informasi yang wajib tersedia setiap saat dengan informasi yang wajib diumumkan secara berkala ini beda-beda tipis gitu ya. Karena kalau sudah diumumkan informasinya saja biasanya masyarakat minta dokumennya. Kalau udah minta dokumennya berarti dokumennya masuk di dalam informasi yang wajib tersedia setiap saat. Nah, oleh karena itu antara yang diumumkan secara berkala dengan tersedia setiap saat harusnya seiring sejalan gitu ya. Jadi petugas nanti lebih mudah juga Bapak Ibu sekalian untuk melihat atau mungkin kalau ada yang minta karena sudah ada di web kita bisa cukup berikan linknya saja gitu. Nah ini yang sering mungkin menjadi pertanyaan. Ini ada yang minta sebetulnya udah ada di web kok masih minta. Nah tadi Bapak Ibu, jadi kita sebagai petugas PPID prinsipnya tidak mempermasalahkan kenapa orang ini minta, kenapa si pemohon ini minta. Tapi yang perlu kita pikirkan, yang diminta boleh diberikan atau tidak, gitu. Ya, kalau nggak boleh, apa dasar hukumnya? Sudah dilakukan uji konsekuensi atau belum? Seperti itu. Nah, berikutnya adalah informasi yang tidak dapat diberikan. Ini hampir sama sebetulnya sebagian dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008, yaitu yang dapat membahayakan negara, berkaitan dengan hak pribadi, ya nomor telepon, nilai, hasil kesehatan, terus nomor rekening, kekayaan, satuan pendidikan, ya sekolahnya dulu di mana gitu. Nah itu juga kalau ada teman kita tanya dulu lulusan mana sih S2-nya, terus nggak mau ngasih, jangan dipaksa Pak, gitu ya. Jadi karena memang itu termasuk informasi yang dikecualikan dan bisa dibuka sepanjang diberikan izin oleh pemilik informasinya. Lalu yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan juga informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat, informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Yang berikutnya adalah informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi memang harus berdasarkan undang-undang. Next slide.
Nah ini sebagian tadi yang tidak boleh diberikan sebetulnya sudah diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang 14 tahun 2008. Hanya kalau di pasal 17 ini lebih lengkap, termasuk misalnya mengenai wasiat seseorang ya, atau akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang ya, kecuali memang diberikan pada haknya untuk notaris, maka itu bisa diberikan. Lalu memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan. Nah ini kadang-kadang kita kelupaan Bapak Ibu sekalian gitu, copy paste padahal itu sifatnya untuk surat sebelumnya, terus kita pakai aja tanpa ngecek di bagian atas. Jadi ini juga penting menjadi perhatian walaupun sederhana, membedakan sifat surat terbuka, terbatas, rahasia, sangat rahasia gitu. Kalau misalnya undangan pelantikan perahu, saya pikir nggak perlulah rahasia gitu. Toh itu kalau terbuka tidak akan mengganggu kedaulatan negara gitu ya. Jadi kita bisa berikan sifat terbatas gitu. Kecuali mungkin pelantikan menteri, kita bisa aja bisa mencantumkan itu sangat rahasia seperti itu. Jadi kita pun sebetulnya PPID bisa mengedukasi teman-teman di unit teknis untuk mulai berhati-hati juga menggunakan sifat surat tadi gitu. Tidak semua bersifat rahasia, tapi bisa dipilah apakah itu terbuka, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Yang berikutnya adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. Nah, memang ini pada saat uji konsekuensi perlu dicari nih dasar-dasar hukum atau undang-undang yang menjadikan sesuatu informasi ini tidak boleh diakses oleh publik atau dikecualikan. Jadi tidak sekedar menggunakan, yang penting ada peraturannya. Apakah itu di peraturan peraturan pemerintah gitu ya. Nah, itu tidak boleh, harus kita cari dulu undang-undangnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat skema tadi dari informasi yang boleh diberikan dan atau bisa diakses dengan yang tidak dapat diberikan, kita kaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Sebetulnya semakin ke kanan kita bisa menilai justru informasi yang wajib diumumkan serta merta itulah yang sangat dibutuhkan masyarakat gitu. Baru yang disediakan dan diumumkan secara berkala, apakah melalui website, melalui banner, melalui medsos, ya, dan sebagainya. Karena prinsip dari peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 ini sudah memasukkan hak dari teman-teman disabilitas. Ada unsur aksesibilitas sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas. Nah, yang perlu juga kita sadari bersama bahwa ternyata disabilitas ini tidak hanya disabilitas fisik, tapi juga disabilitas intelektual, sehingga kita bisa minta bantuan teman-teman di unit kehumasan untuk membuat suatu konsep publikasi yang juga bisa memudahkan teman-teman disabilitas intelektual ini menerima informasi itu dengan mudah gitu. Jadi intinya tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi gitu ya, tapi yang mudah dipahami sehari-hari gitu. Nah, termasuk juga mungkin yang jarang sekali menjadi perhatian adalah hak atau aksesibilitas bagi teman-teman tuli. Kalau teman-teman tuli itu nggak mau dibilang tunarungu ya, teman-teman tuli dan juga teman-teman tunanetra. Karena setelah saya komunikasi juga dengan komunitas teman handai tuli gitu ya, itu pendidikan mereka untuk kurikulum SMA itu sama dengan kurikulum SD. Nah, itulah kenapa memang kita yang diberikan fungsi mendengar lebih baik, ini perlu juga membantu mereka. Hanya saja kalau kita lihat di TV itu kadang-kadang kalau upacara bendera di sisi sebelah kanan ya, kalau kita menghadap TV itu kan ada penerjemah juru bahasa isyarat. Itu sering justru gerak tangannya ditutup oleh running text atau tulisan gitu, malah jadi nggak bisa diakses oleh teman-teman tuli. Maksudnya nih apa gitu. Nah, padahal itu mereka sangat perlu informasi-informasi tadi. Nah, yang berikutnya juga
setelah informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang tersedia setiap saat. Nah, ini yang harus disiapkan manakala ada pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik. Kalau sekarang Perki 1 2021 tidak menggunakan istilah permohonan, tapi permintaan informasi publik. Nah, yang paling terakhir adalah yang dikecualikan. Nah, bicara mengenai yang dikecualikan, saya tadi lihat di website Basarnas, itu ada tuh bagian informasi yang dikecualikan. Jadi sebetulnya kalau saya boleh berikan masukan, informasi yang dikecualikan tidak perlu ditampilkan Bapak Ibu sekalian, karena ini pasti akan menimbulkan debatable antara kita sebagai pengelola layanan informasi ataupun juga unit teknis dengan masyarakat gitu. Begitu juga pada saat persidangan, biasanya saat membahas dengan komisioner, sidangnya tertutup gitu. Pembuktiannya juga tertutup. Oleh karena itu, informasi yang dikecualikan tidak perlu dipublikasikan di web. Itu masukan dari saya. Berikutnya, mengenai standar layanan. Ada beberapa standar layanan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Pertama adalah pengumuman. Nah, ini disebarluaskan melalui papan pengumuman dengan cara yang sederhana sekalipun, ya. Misalnya di masjid-masjid, di kampung-kampung menggunakan toa, berapa sumbangan masyarakat yang diterima, digunakan untuk apa saja. Nah, itu juga salah satu bentuk pengumuman, ya. Walaupun memang di situ tidak ada PPID, tapi sebetulnya fungsinya sudah dijalankan secara sederhana. Atau yang kekinian menggunakan laman resmi website badan publik atau unit kerja di bawahnya, juga melalui website PPID kalau ada, lalu media sosial badan publik maupun PPID, portal satu data kalau sudah ada itu lebih baik, dengan menunjuk wali data pusat maupun di unit-unit kerja masing-masing, dan atau aplikasi berbasis teknologi informasi yang dalam bentuk lainnya. Nah, tadi yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Jadi kalau di Perki 1 2021 ini diberi contoh paling sedikit melalui audio visual atau juga huruf braille. Nah, selanjutnya dilarang menunda mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta kepada publik. Oleh karena itu memang tadi kita wajib memelihara dan memutakhirkan dan menyegerakan pemutakhirannya, karena dengan tidak update-nya laman website Bapak Ibu itu bisa berpotensi pada munculnya sengketa informasi publik, ya, diawali dari keberatan lebih dulu. Jadi kalau nggak mutakhir websitenya itu berpotensi pada munculnya keberatan informasi publik. Walaupun mungkin kita bisa bilang, iseng aja nih yang ngajuin keberatan karena kita nggak update gitu. Tapi sebetulnya ya memang seperti itulah, punya website tujuannya adalah supaya informasi yang dimunculkan itu selalu mutakhir. Yang berikutnya adalah mengenai permintaan. Tadi bahwa permintaan ini kalau di dalam Perki 1 tahun 2010 dulu disebutnya permohonan, tapi di dalam Perki 1 2021 istilahnya menjadi permintaan. Nah, pemohon informasi publik tadi ya, baik orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang warga negara Indonesia, dan badan hukum yang sudah disahkan menjadi badan hukum Indonesia, wajib menampilkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi publik kepada badan publik. Nah, berikut juga tadi harus bisa juga menerima permintaan informasi dari teman-teman disabilitas. Jadi Bapak Ibu harus berkreasi bagaimana supaya teman-teman disabilitas ini mendapatkan haknya dengan sama, mulai dari mungkin menuju gedung sampai ke ruangan, nanti di ruangan dilayaninya seperti apa, itu kita harus bisa menyiapkan. Walaupun belum tentu juga Bapak Ibu akan banyak yang meminta dari teman-teman disabilitas. Di awal pada saat kami memulai program ini dengan melibatkan teman-teman tuli, ada 3 orang yang meminta informasi teman-teman tuli, tapi setelahnya tidak ada.
Tapi pada prinsipnya layanan informasi publik ini kalau menurut saya seperti kita berperang atau mungkin Bapak Ibu sekalian di Basarnas. Ada musibah nggak musibah udah harus standby. Nah begitu juga layanan informasi. Jadi perang nggak perang kita udah standby, apapun kita sudah siap. Kalau ada yang datang teman disabilitas gimana nih gitu. Karena memang bahasa seperti bahasa ini ya, bahasa isyarat, saya sendiri sudah belajar ikut kursusnya karena nggak jarang digunakan lupa gitu. Kalau abjad masih ingat ya, menyapa selamat pagi, selamat siang itu yang sederhana masih ingat. Tapi yang berkaitan dengan tusi kita mengenai istilah-istilah keuangan negara yang juga kita sudah pelajari itu karena jarang digunakan, hampir nggak pernah itu lupa gitu. Nah, jadi memang kita perlu bagaimanapun menyiapkan Bapak Ibu. Dalam hal permintaan informasi publik dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap. Ini juga aturan baru. Kalau dulu kan cara kerja kita, kalau di keuangan ya Bapak Ibu sekalian, datang pemohon melalui langsung bertatap muka ataupun melalui website, melalui PPID atau melalui mobile PPID, kita verifikasi. Kalau sekarang tidak, di Perki 1 tahun 2021, kita harus meregister lebih dulu, mendaftarkan dulu siapapun yang berkunjung ke PPID untuk meminta informasi ataupun kita belum tahu. Nah, itu kita daftarkan lebih dulu dan kita cek, verifikasi kelengkapan informasi syarat-syarat permohonan yang diajukan. Belum tentu juga, mungkin syaratnya yang kurang KTP, belum tentu juga. Mungkin juga tujuannya atau alasan permohonannya atau emailnya, nomor teleponnya belum lengkap. Nah, itu kita harus mintakan dulu kepada pemohon informasi dengan menerbitkan surat pernyataan tidak lengkap. Nah, hanya saja setelah kami konfirmasi ke KIP, memang tambahan waktu untuk menerbitkan surat pernyataan tidak lengkap ini bukan menambah waktu layanan yang tadinya 10+7 terus ditambahin 3 hari. Ternyata tidak. Surat pernyataan tidak lengkap itu masuk di dalam siklus 10+7 hari kerja. Sehingga memang pada akhirnya Bapak Ibu harus lebih cekatan nih menyikapi pemohon-pemohon yang datang ke Basarnas gitu, secara digital maupun bertatap muka langsung gitu. Jadi tidak berlama-lama supaya dalam jangka waktu 3 hari yang ditentukan, 3 hari kerja yang ditentukan, Bapak Ibu sudah punya kelengkapan yang diperlukan untuk memproses permohonan yang diajukan. Nah, jangka waktunya tetap sama, penyampaian pemberitahuan tertulis adalah maksimal di hari ke-17. Di hari ke-10 kalau belum bisa memberikan pemberitahuan tertulis, wajib disampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu 7 hari kerja kemudian. Next slide. Nah, kalau bicara ini mungkin mudah-mudahan nggak ngantuk ya Bapak Ibu, karena di sini banyak cerita. Gitu. Tentunya pengalaman di Basarnas saya yakini juga banyak yang bisa di-share. Gitu. Untuk permintaan informasi seperti tadi, di awal kita harus sudah mendaftar siapapun yang hadir untuk mendapatkan layanan PPID, lalu kita verifikasi legal standing, ataupun kalau sekarang nggak legal standing-nya dulu, kelengkapannya dulu, termasuk di dalamnya legal standing-nya. Jadi kelengkapan itu bisa nomor telepon, bisa email, tujuan, dan sebagainya. Kita cek untuk orang perseorangan. KTP, dilengkapi KTP atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Dukcapil. Nah, Bapak Ibu harus pahami juga memberikan informasi kepada petugas. Karena KTP elektronik ini bisa saja dimiliki oleh warga negara asing yang sudah mempunyai izin tinggal tetap. Tapi tentunya di situ kedudukannya bukan sebagai warga negara Indonesia, tetapi jangan terkecoh. Karena syaratnya di sini KTP, lalu siapapun yang punya KTP elektronik kita layani. Jadi hanya untuk warga negara Indonesia saja. Terus nanti mungkin ada juga pemohon informasi yang mengajukan dengan menggunakan KTP tapi sebetulnya umurnya belum 17 tahun. Tuh. Apakah boleh? Boleh. Karena sepanjang sudah pernah menikah sesuai ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, mereka harus mempunyai KTP elektronik. Jadi tadi warga negara asing yang punya izin tinggal tetap karena bekerja sudah lama
di Indonesia misalnya. Terus yang sudah pernah menikah, walaupun belum 17 tahun, itu juga mempunyai KTP elektronik. Tuh. Nah, ini yang harus kita bedakan tuh ya, antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Lalu ini pun nanti saya berikan simulasinya. Orang perorangan bisa saja dirinya sendiri yang meminta, bisa juga karena ditugaskan orang lain, atau dia menugaskan orang lain, sama saja sebetulnya. Sehingga timbullah yang namanya surat kuasa. Nah, berikutnya adalah kelompok orang. Kelompok orang ini tadi sama, posisi legal standing-nya harus terpenuhi, yaitu warga negara Indonesia. Nah, ini untuk mentreatment layanan terhadap kelompok orang, Bapak Ibu harus capek-capek meminta KTP dari semua yang mengajukan. Baik kelompok orang ini memberikan kuasa kepada seseorang tertentu ataupun mereka bersama-sama mengajukan langsung kepada PPID. Semua KTP-nya harus kita mintakan, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa. Kenapa? Jangan sampai si pemberi kuasa yang kelompok orang ini ternyata ada susupan bukan warga negara Indonesia. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah badan hukum. Kalau di Perki 1 tahun 2021 itu hanya di statement bahwa pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebagaimana kita tahu, di dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, ormas yang berbadan hukum itu ada 2, yayasan dan perkumpulan. Sebetulnya di luar itu ada lagi perseroan yang juga harus mendapat pengesahan dari badan hukum, dari Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi sebetulnya di luar dari yang ketiga tadi, yayasan, perkumpulan, dan perseroan, ada koperasi yang tidak diatur di dalam Perki 1 tahun 2021. Pengesahan koperasi sebagai badan hukum tidak diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM, tetapi oleh Menteri Koperasi. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu menghadapi pemohon informasi yang merupakan koperasi, jangan nanti diomelin, ini harus dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Karena memang pengesahan koperasi sebagai badan hukum bukan dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi dari Kementerian Koperasi seperti itu. Nah, berikutnya di slide berikutnya adalah ini saya berikan sedikit simulasi bagaimana kedudukan legal standing orang perseorangan dalam mengajukan permohonan informasi atas dirinya sendiri, mewakili orang lain, mewakili kelompok orang, dan mewakili badan hukum. Nah, ini yang secara garis besar mungkin diatur di dalam secara garis besar diatur di dalam Perki 1 tahun 2021, tetapi kenyataan di lapangan bisa berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk yang paling kiri atas, tidak mewakili, artinya si orang perseorangan ini, ambillah nama si Budi ya. Budi ini mengajukan permohonan atas dirinya sendiri, maka Bapak Ibu cukup minta KTP atau surat keterangan kependudukan dari Dukcapil kalau KTP-nya memang sedang tidak ada dan sedang dalam pengurusan. Yang berikutnya, nomor 2 di kanan atas, mewakili orang perseorangan. Jadi si Budi ini mewakili mungkin anaknya yang belum 17 tahun. Nah, ini di Kementerian Keuangan ada gitu. Ada mungkin anak ini pintar sekali di STAN, belum 17 tahun. Terus minta nilai gitu. Nilai tes masuk PKN STAN. Ternyata nggak lulus misalnya. Kok pintar tapi nggak lulus ya? Ternyata tidak lulusnya itu karena bukan faktor nilai akademik, tapi faktor kesehatan. Nah, dia bisa memberikan kuasa kepada orang tuanya untuk mengajukan permohonan informasi. Nah, syaratnya apa tadi? Perlu KTP dari yang menerima kuasa. Kalau yang memberi kuasa sudah 17 tahun, tentunya baik KTP yang memberi kuasa dan menerima kuasa itu harus dilampirkan, dan surat kuasa bermaterai yang cukup dari pemberi kuasa. Nah, begitu juga kalau orang perseorangan ini mewakili kelompok orang. Tadi di awal sudah saya sampaikan, KTP bukan cuma KTP dari penerima kuasa, tapi juga dari seluruh pemberi kuasa. Jadi kami pernah juga melayani satu lembaga bantuan hukum.
itu juga menerima kuasa dari pegawai-pegawai Perjan Pegadaian. Dulu Perjan Pegadaian itu pegawainya adalah pegawai Departemen Keuangan. Begitu pensiun di Perum Pegadaian, mereka menuntut hak pensiun gitu. Karena dulu Perjan Pegadaian Departemen Keuangan gitu. Nah, itu juga perlu kita mintakan semua KTP dari pemberi kuasa. Nah, di sini selain tadi KTP yang memberi kuasa dan menerima kuasa juga diperlukan surat kuasa khusus yang bermaterai. Nah, jadi ini alternatif ketiga nih, model yang ketiga. Ada model yang keempat yang kiri paling bawah, yaitu perseorangan mewakili badan hukum. Nah, seperti kita ketahui bersama, di badan hukum itu ada AD/ART. Kalau direktur boleh dibilang masuk di dalam AD/ART atau ownernya ada di dalam AD/ART. Tetapi kadang-kadang di dalam melaksanakan tindakan hukumnya dia menugaskan pegawainya. Nah, di situ Bapak Ibu harus mintakan selain KTP yang memberi kuasa, juga KTP yang menerima kuasa dan surat kuasanya seperti apa. Dan juga pengesahan dari badan hukumnya. Kita cek dulu badan hukum tadi, badan hukum Indonesia atau bukan. Kalau bukan, tentunya tidak memenuhi syarat legal standing sebagai pemohon informasi publik. Nah, bagaimana menyikapinya kalau ternyata Bapak Ibu di lapangan bertemu dengan pemohon informasi publik yang tidak memenuhi syarat legal standing? Yang sering dikeluhkan biasanya kalau saya kasih materi itu, ini banyak banget Bu LSM yang minta keperluannya untuk apa. Nah, Bapak Ibu baiknya tidak memikirkan lebih jauh keperluannya untuk apa, tetapi ini sudah memenuhi syarat legal standing atau belum secara verifikasi pemohonnya, dan informasi yang diminta boleh diberikan atau tidak. Itu aja dua hal. Nah, kalau ternyata LSM ini tidak mempunyai pengesahan sebagai badan hukum, perkumpulannya tidak punya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, punyanya cuma dari notaris, maka Bapak Ibu bisa menjawab bahwa permohonan tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi legal standing sebagai pemohon informasi melalui jalur PPID. Nah, kalau seandainya memenuhi syarat bisa menyampaikan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, bukan dari notaris, maka kita pelajari apa yang diminta. Dikecualikan atau boleh diberikan. Kalau dikecualikan seluruhnya dalam arti sampai dokumennya atau hanya informasinya saja. Seperti itu. Next slide. Nah, ini alur permohonan informasi publik yang baru sesuai dengan ketentuan di dalam Perki 1 tahun 2021. Jadi, sebelum Bapak Ibu memproses permohonan tadi perlu mencatat dalam buku register siapa yang mengajukan permohonan, lalu memeriksa kelengkapan persyaratan, ya kita sesuaikan dengan ketentuan pasal 30 syarat-syarat tadi, pasal 30 Perki 1 tahun 2021 sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan dengan surat pernyataan keterangan tidak lengkap kepada pemohon. Kalau lengkap, kita proses seperti yang sudah-sudah, sampai 10/7 hari kerja. Nah, kalau tidak lengkap, maka di dalam Perki 1 tahun 2021 ada aturan baru. PPID perlu menyampaikan surat keterangan tidak lengkap. Nah, dalam jangka waktu 3 hari kerja, si pemohon harus melengkapi persyaratannya. Nah, bagaimana kalau ternyata 3 hari kerja kemudian pemohon tidak melengkapi? Maka sesuai ketentuan di dalam Perki 1 tahun 2021, petugas PPID cukup mencatat dalam buku register bahwa permintaan informasi tidak bisa ditindaklanjuti. Tetapi saran saya, sebaiknya selain dicatat, juga disampaikan dengan surat bahwa permohonan informasi tidak bisa ditindaklanjuti. Kenapa, Bu, kok malah jadi repot gitu? Kepentingannya adalah pada saat ada keberatan maupun sengketa informasi, kita punya bukti bahwa sudah bersurat kepada pemohon secara resmi, PPID menyampaikan bahwa permohonannya tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, karena memang tadi tugas layanan di PPID ini tidak sesederhana seperti di kontak center gitu, tetapi
itu lebih memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi PPID, Bapak Ibu sekalian, ataupun sebagai petugas, itu juga lebih menjamin kepastian hukum dan juga kepada pemohon informasinya. Sehingga apabila ada keberatan dan sengketa, kita semua sama-sama pegang buktinya. Gitu. Nah, kembali kalau ternyata syarat-syaratnya lengkap, maka kita akan lanjutkan proses permohonan tadi. Apabila dalam 10 hari Bapak Ibu belum punya jawaban, maka bisa disampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu. Kalau sudah ada, maka dalam 10 hari kerja bisa segera diberikan jawaban. Kalau memang perlu perpanjangan sampai 10 plus 7 hari kerja. Apabila pemohon puas, maka selesai, tidak ada keberatan. Dan apabila tidak puas, dibuka peluang untuk mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Waktunya juga sama, 30 hari kerja. Setelah ditemukannya penyebab keberatan dan atasan PPID juga menanggapi dalam 30 hari kerja kemudian. Dan selanjutnya apabila tidak puas, pemohon juga bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik. Lanjut. Yang berikutnya adalah mengenai bagaimana isi jawaban di dalam pemberitahuan tertulis atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik. Ini saya kasih warna-warna beda untuk membedakan sedikit Bapak Ibu. Yang hijau adalah yang boleh diberikan, baik sebagian atau seluruhnya. Contohnya apa ya sebagian? Yang sering banyak ditanyakan dan juga kemarin dari KIP sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi mengenai dokumen pengadaan barang dan jasa gitu. Nah, itu biasanya masih debatable tuh. Yang minta LSM sudah berbadan hukum tapi kita nggak mau kasih gitu. Nanti disalahgunakan. Jadi saran saya untuk permohonan dokumen pengadaan barang dan jasa tetap diberikan Bapak Ibu. Karena salah satu informasi yang tersedia setiap saat adalah perjanjian. Dokumen pengadaan barang dan jasa adalah kontrak. Kontrak adalah perjanjian. Meskipun di dalam Perki 1 tahun 2010 dan 2021 kita masih agak bingung nih disebutnya perjanjian dengan pihak ketiga padahal perjanjiannya dengan pihak kedua gitu. Nah, waktu itu saya sudah sempat beri masukan tetapi munculnya tetap dengan pihak ketiga. Ya sudah kita anggap aja itu perjanjian gitu. Nah, perjanjian ini untuk pengadaan barang dan jasa dokumennya boleh diberikan. Tetapi sebagian informasinya harus Bapak Ibu hitamkan. Oleh karena itu, nanti pada saat memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon dilengkapi dengan informasi sebagian. Karena memang sebagian lagi tidak bisa kita berikan. Mana saja yang tidak bisa kita berikan dari sebuah dokumen pengadaan barang dan jasa? NPWP. Lalu nilainya perlu nggak diberikan? Boleh. Nilainya boleh dibuka karena itu APBN. Justru yang diperlukan adalah transparansi. Gitu. Spesifikasi barang boleh nggak? Kalau misalnya yang diminta adalah spesifikasi barang pengadaan seragam bapak-bapak ini di Basarnas yang orange ini, nah biasanya spesifikasi barangnya ini ketebalan benang. Nah itu boleh diberikan, boleh dibuka informasinya. Tapi kalau mungkin ada spesifikasi kapal patroli, nah, itu yang harus dihitamkan dengan alasan pasal 17 huruf C, ketahanan nasional. Itu tidak boleh diberikan, harus ditutup. Nah, bagaimana kalau ternyata dokumen pengadaan barang dan jasanya ada perubahan, ada adendum. Nah, nanti juga begitu, adendumnya harus diberikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tidak dokumen bisa diberikan, tetapi informasinya sebagian kita tutupi. Sehingga informasi yang diberikan kepada pemohon memang hanya sebagian. Nah, atau misalnya Bapak Ibu ditugaskan orang tua yang sudah jadi pensiunan. Kebetulan ada SK-nya mungkin yang hilang gitu ya, dan di kepegawaian masih simpan gitu. Nah, SK itu di lampiran tidak cuma namanya orang tua Bapak Ibu sekalian, tapi juga ada nama pegawai-pegawai lain yang juga sudah pensiun. Nah, itu nanti PPID misalnya minta melalui PPID harus menghitamkan nama-nama yang lain. Gitu. Hanya nama pegawai yang diminta saja yang boleh diberikan. Gitu. Jadi itu yang dikatakan sebagian. Tapi kalau SK-nya atas nama sendiri, maka bisa diberikan seluruhnya. Gitu. Nah,
Karena format pemberitahuan tertulis ini hanya isinya checklist-checklist, maka biasanya kami melengkapi pemberitahuan tertulis dengan lembar berikutnya yang berisi tanggapan. Nah, yang kedua, yang sisi kanan tidak diberikan karena informasi belum didokumentasikan. Nah, ini abu-abu, makanya warnanya bukan merah pekat, tapi warnanya pink. Tidak diberikan, tetapi ini jadi PR sebetulnya Bapak Ibu. Saya paling males nih kalau ada unit setelah kita mintakan informasi jawabannya kayak gini. Karena apa? Ini PR sekali buat PPID. Apabila ada keberatan, ada sengketa, pasti pertanyaan berikutnya, kalau gitu kapan didokumentasikannya? Kapan itu bisa diberikan? Nah, jadi saya paling menghindari untuk memberi jawaban informasi belum didokumentasikan meskipun diperbolehkan di dalam Perki 1 tahun 2021. Nah, yang berikutnya adalah tidak diberikan informasi karena belum dikuasai. Nah, di Perki 1 2010 maupun Perki 1 2021 tidak ada istilah tidak dikuasai, adanya istilah belum dikuasai. Nah, ini biasanya kami gunakan kalau memang PPID tidak menguasai itu, Kementerian Keuangan tidak menguasai informasi yang diminta. Nah, sebaiknya jika digunakan jawaban ini, Bapak Ibu juga memberitahukan baiknya di mana memintanya, gitu. Nah, pasti ini butuh effort untuk mengkonfirmasi dulu unit yang terkait, benar nggak sih ada di sana? Seperti itu. Nah, jadi untuk informasi yang memang tidak dikuasai, Bapak Ibu bisa menjawab informasi belum dikuasai. Nah, dengan adanya 877 PPID di Kementerian Keuangan dengan tugas fungsi yang berbeda antara pajak dan bea cukai, ini saya ambil contoh aja. Kadang ada permohonan informasi nyasar, harusnya ke DJA tapi diterima oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kami membuat aturan main kalau si pemohon itu memintanya kepada PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tetapi sebetulnya informasinya adanya di Direktorat Jenderal Anggaran, maka boleh dijawab belum dikuasai, tapi PPID punya kewajiban memberitahukan bahwa itu ada di Direktorat Jenderal Anggaran. Sehingga argonya selesai sampai di sana. Dan pemohon kita sebetulnya sambil mengedukasi pemohon bahwa informasi yang diminta bukan di sini, adanya di Direktorat Jenderal yang lain, seperti itu. Nah, tentunya nanti di luar dari proses yang diajukan oleh pemohon, antar PPID bisa saling berkoordinasi bahwa ini nanti mungkin ada permohonan dari si A mengenai ini, supaya bisa disiapkan sebelum pemohon mengajukan permohonannya ke Direktorat Jenderal Anggaran, seperti itu. Begitu juga kalau ada yang minta melalui kami sebagai petugas PPID Kemenkeu dan petugas PPID tingkat 1 Sekjen. Gitu. Kalau misalnya mintanya terkait nilai PKN STAN, tapi mintanya ke PPID tingkat 1 Sekjen, maka biasanya kami menjawab belum dikuasai dan memberitahukan bahwa permintaan nilai itu ada di PPID tingkat 1 BPPK, seperti itu. Nah, cuma kalau mintanya ke PPID Kemenkeu, kami harus melayani semuanya. Seluruh informasi yang ada di Kementerian Keuangan itu harus bisa kita layani. Jadi walaupun ada di pajak maupun ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, PPID Kemenkeu tidak bisa menjawab belum dikuasai, tetap harus memberikan layanan. Nah, yang terakhir sebelah kiri bawah adalah tidak diberikan karena informasi yang dikecualikan. Nah, di sini selain pemberitahuan tertulis dan tanggapan, Bapak Ibu juga sesuai dengan ketentuan Perki 1 tahun 2021 harus melampirkan keputusan pengecualian informasi yang sudah ditandatangani oleh PPID. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu harus menyiapkan uji konsekuensi secara berkala sebelum adanya permohonan informasi publik. Kalaupun mungkin sudah dilakukan di Basarnas secara rutin, tapi ternyata ada yang belum diatur, maka gunakan 10+7 hari kerja untuk segera melakukan uji konsekuensi. Minimal hasil uji konsekuensinya itu ada sebagai lampiran dari pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi yang dikecualikan. Kalau dulu tidak perlu disampaikan, kita bertemu aja di persidangan, itu pun biasanya kita tunjukkan kepada komisioner. Tapi kalau sekarang SK-nya hasil dari penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan itu harus
dilampirkan kepada pemohon. Nah, bagaimana cara memberikannya? Ini kan ada kumpulan banyak hasil uji konsekuensi di dalam keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan. Kalau yang diminta adalah berkaitan dengan informasi yang dikecualikan nomor 10, maka Bapak Ibu harus menghitamkan yang nomor 9 dan nomor 11. Gitu. Jadi tetap terjaga, tidak dipublikasikan, tidak di-share kepada yang tidak berkepentingan. Nah, tapi hasil uji konsekuensi boleh Bapak Ibu berikan kepada unit-unit pemilik informasi, supaya kalau di PPID dikecualikan, yang lain juga seragam mengecualikan kepada pihak-pihak yang memang harus kita kecualikan informasinya. Nah, siapa saja? Nah, nanti kita bisa cek di sini, di slide berikutnya. Next. Nah, apabila pemohon merasa belum puas atas layanan yang Bapak Ibu berikan atau merasa juga informasi yang ada di website belum mutakhir, maka bisa mengajukan keberatan. Nah, ya, jadi di sini ada 7 penyebab adanya keberatan, ada 7 alasan, yaitu karena informasi yang dikecualikan tadi. Tidak disediakannya informasi berkala. Nah, tadi jadi makanya biasanya website itu suka ada tapi nggak mutakhir Bapak Ibu gitu. Pejabatnya udah ganti, tapi fotonya nggak diganti-ganti misalnya gitu. Padahal sudah kelantikan. Gitu. Itu yang sederhana ya. Terus kalau medsos kan terus berjalan ya seiring dengan waktu. Tapi kalau website kan memang harus dimutakhirkan secara terus-menerus gitu. Lalu tidak ditanggapinya permintaan informasi publik. Oleh karena itu, kalau ada LSM yang tidak memenuhi syarat legal standing, Bapak Ibu tetap baiknya melayani dan ada buktinya juga sudah memberikan layanan. Sehingga kalau nanti mereka iseng mengajukan keberatan dan mungkin tanpa keberatan langsung sengketa, Bapak Ibu sudah punya dasar hukum yang kuat untuk bersidang gitu ya sebagai bahan pembuktian. Jadi kami pernah juga tuh salah alamat dan kami sudah menjawab tidak dikuasai. Di persidangan itu ya kami diminta harusnya tetap melayani. Tapi tadi kami tetap bersikukuh karena sudah dibagi tugasnya kepada PPID pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan sudah ada aturannya, kami tidak akan melayani. Kami tidak akan menjawab, dilayani, tapi kita tidak memberikan jawaban gitu. Jadi waktu itu ada mahasiswa PKN STAN yang DO gitu. Nah, mereka menyewa pengacara, mintanya kepada PPID tingkat 1 Setjen. Nah, Setjen nggak punya informasinya, misalnya seperti itu ya. Nah, kita arahkan ke PPID tingkat 1 BPPK. Nah, mereka keberatan. Nah, sampai kapanpun kita akan tetap menjawab pada saat persidangan memang bukan kewenangannya PPID tingkat 1 Setjen. Gitu. Nah, ini sambil mengedukasi juga para pemohon sesuai dengan tusi yang dimiliki oleh unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan ataupun mungkin di Basarnas juga seperti itu, bisa menerapkan seperti itu. Berikutnya adalah permintaan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Jadi misalnya minta dokumen pengadaan barang dan jasa, kita kasih tapi banyak dihitamkan atau mungkin minta perjanjian bilateral antara Basarnas dengan unit mana misalnya, dengan pihak lain. Nah, itu ternyata banyak yang dihitamkan karena memang klausulnya banyak yang dikecualikan. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Selalu yakini bahwa hasil uji konsekuensi dan hasil penghitaman yang Bapak Ibu lakukan adalah yang sebaik-baiknya gitu. Karena pasti Bapak Ibu kan juga harus membela badan publiknya gitu. Yang penting punya dasar hukum untuk mengecualikan. Berikutnya tidak dikabulkannya permintaan informasi. Nah, jadi tadi ya baiknya siapapun yang datang kita pastikan sudah dilayani dan kita berikan kalau memang informasinya boleh diberikan, kalau tidak boleh diberikan alasannya apa. Pengenaan biaya yang tidak wajar ini juga dikembalikan untuk penerimaan negara bukan pajaknya, PNBP-nya seperti apa, itu juga menjadi kewenangan badan publik masing-masing. Yang terakhir adalah penyampaian informasi publik yang melebihi batas waktu 10 plus 7 hari kerja. Nah, ini juga agar menjadi perhatian apabila menggunakan aplikasi, kiranya aplikasi juga sudah bisa memberikan informasi alertnya, waktunya tinggal berapa hari, sehingga bisa menjadi perhatian baik oleh PPID maupun petugas PPID. Berikutnya, nah ini alur
penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik. Ini juga salah satu standar layanan di dalam Perki 1 tahun 2021. Jadi, karena di Kementerian Keuangan ada beberapa PPID tingkat 1, tingkat 2, biasanya kami melakukan koordinasi berjenjang. Nah, di bulan-bulan ini kami sudah mulai minta Bapak Ibu, informasi yang akan masuk di dalam daftar informasi publik mulai dari PPID tingkat 3, tingkat 2 naik ke PPID tingkat 1, dan akhirnya PPID tingkat 1 akan mengumpulkan bertemu dengan PPID Kemenkeu untuk membahas informasi yang masuk di dalam daftar informasi publik. Nih, ya, jadi di nomor 2 ini yang biasanya kami lakukan. Nah, bulan-bulan ini kami sudah mulai melakukan pembahasan secara rutin, karena di dalam Perki 1 tahun 2021 maupun Perki yang lama, Perki 1 tahun 2017, uji konsekuensi itu dilakukan sebelum adanya permintaan, pada saat adanya permintaan, maupun atas perintah komisioner. Nah, kami mengupayakan nggak usah diperintah komisioner deh, juga nggak usah nunggu ada permintaan. Sebelum permintaan kita sudah kumpulkan tuh informasi di Kemenkeu mana saja yang harus dikecualikan. Jadi kita membuka klinik gitu setiap tahun Bapak Ibu. Nah, sambil membahas informasi yang dikecualikan, kita membahas juga daftar informasi publik. Mana saja yang akan masuk di dalam daftar informasi publik. Nah, jadi setelah terkumpul oleh PPID di masing-masing unit di Kementerian Keuangan, ada dari pajak, bea cukai. Nah, ini di nomor 2, kita bertemu untuk membahas informasi publik dan menyepakati dalam bentuk berita acara. Setelah ditandatanganinya berita acara, maka itu kita kumpulkan dan kita mintakan persetujuan kepada Sekretaris Jenderal selaku atasan PPID Kemenkeu. Jadi, saya dan teman-teman melakukan pembahasan ini lumayan banyak ya Bapak Ibu, karena ada 11 unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, dan kami sendiri ada di Setjen. Di Setjen sendiri ada sekitar 15 unit, 14 unit eselon 2, maka kami uji konsekuensi dulu untuk Setjen. Membahas DIP dulu untuk Setjen, baru kita undang unit-unit yang lain. Ada 10 di luar Setjen. Nah, ada juga tambahan 1 unit organisasi non-eselon yang setingkat eselon 1 yaitu LNSW. Itu juga sudah menjadi PPID dan kita bahas bersama. Setelah mendapat persetujuan dari atasan PPID, maka daftar informasi publik ini beserta konsep peraturannya kita bawa ke Biro Hukum untuk dimintakan legal drafting. Setelah itu baru PPID Kemenkeu menandatangani. Itu baru setelah itu Bapak Ibu bisa publikasikan di website daftar informasi publiknya. Lanjut. Nah, tadi ya, setelah DIP ada standar lain, standar layanan lain, yaitu pendokumentasian informasi publik. Jadi, walaupun kita tahu biasanya yang didokumentasikan kan arsip gitu ya, dan kita butuh teman-teman arsiparis nih untuk mengelola arsip-arsip tadi. Tapi PPID dalam rangka berkaitan dengan daftar informasi publik dan juga uji konsekuensi diharapkan bisa mendokumentasikan itu dengan baik. Gitu. Jadi harus memperhatikan tadi konsistensinya, terus kalau untuk daftar informasi publik tentunya dalam format yang terbuka, yang bisa dibaca, diakses seperti itu. Nah, berikutnya adalah maklumat layanan, ya. SLA ini, Service Level Agreement ini sebetulnya kan dipajang di ruang-ruang layanan ya, janji layanan seperti apa. Tetapi baiknya nanti begitu ditelusuri oleh pihak penilai, dalam hal ini Komisi Informasi Publik yang melakukan evaluasi, maklumat layanan ini walaupun hanya selembar kertas yang dipajang, harus bisa memenuhi unsur-unsur dasar hukumnya. Jadi nanti kalau ada penunjukan PPID memang ada dasar hukum menunjuknya. Lalu kalau misalnya PPID-nya berhalangan, terus yang menandatangani pemberitahuan tertulisnya adalah bawahannya, itu juga harus ada dasar hukumnya. Juga mengenai tadi penugasan atasan PPID untuk mengesahkan hasil, untuk menyetujui hasil pembahasan daftar informasi publik, klasifikasi informasi yang dikecualikan, ada dasar hukumnya, dan seterusnya.
Lalu juga jelas sistemnya, SOP-nya jelas, dan sudah ditetapkan, juga punya dalam SOP pasti juga sudah ada rentang waktu untuk jangka waktu penyelesaiannya berapa lama. Sebetulnya kalau menurut saya layanan PPID ini lebih enak daripada layanan biasa, karena di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu nggak sampai 10 plus 7 hari kerja, Bapak Ibu sekalian. Maksimal 10 hari kerja. Jadi memang kalau menurut saya layanan melalui PPID ini lebih leluasa, walaupun bisa jadi yang diminta macam-macam. Kadang-kadang udah kita nggak punya lagi arsipnya, atau mungkin suratnya ketemu, lampirannya enggak gitu ya. Nah itu memang butuh effort, tapi lebih kalau menurut kami lebih nyaman lah ya, karena memang waktunya lebih panjang. Lalu juga sudah ada aturan mengenai pembiayaan, itu pun juga baiknya disebutkan di dalam peraturan pengelolaan PPID di Basarnas, bagaimana pembiayaannya, apakah memang akan dipungut biaya dengan tarifnya berapa, misalnya 1 lembar fotokopi itu berapa rupiah. Lalu juga adanya jaminan pelayanan yang memberikan kepastian dengan dilaksanakan sesuai standar layanan. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya dicek, apakah Bapak Ibu juga melakukan evaluasi terhadap layanannya sendiri dan juga terhadap layanan PPID pelaksananya. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri kami sudah tahun ketiga melakukan MONEF, sebagaimana MONEF yang dilakukan oleh KIP. Jadi memang menggunakan tools yang digunakan oleh KIP dan juga kita modifikasi sedikit gitu untuk melakukan monitoring dan evaluasi PPID pelaksana. Kalau di Kementerian Keuangan, PPID pelaksana itu disebut perangkat PPID tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, yang kita sudah lakukan monitoring dan evaluasi itu untuk PPID tingkat 1-nya. Jadi kalau nggak pandemi, saya dan teman-teman itu berkunjung ke PPID di pajak, di bea cukai, untuk ngecek sendiri ruang layanannya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, benar ada atau enggak, maklumat layanannya, janjinya itu bisa dibuktikan nggak begitu kita ngecek-ngecek segala aspek lah itu. Selain juga melakukan wawancara gitu. Jadi memang jadi prinsip kami bahwa kalau MONEF yang dilakukan oleh KIP itu hanya terasnya aja gitu ya, hanya terasnya saja kalau saya bilang. Tapi kita juga harus ngecek-ngecek juga, ini dapurnya bersih nggak, kamar mandinya bersih nggak, toiletnya bersih nggak gitu. Nah jadi semua harusnya sama antara pelataran dengan dalam rumah gitu. Selain itu juga evaluasi kita lakukan dengan melakukan survei. Jadi kita juga secara rutin tiap tahun membuat survei kepada pemohon informasi publik atas layanan PPID. Jadi kita sampaikan kepada responden-responden yang kita sebar secara acak. Berikutnya, nah ini pengujian konsekuensi. Kapan sih uji konsekuensi itu dilakukan? Nah tadi di awal sudah saya sampaikan, sebetulnya di dalam pasal 49 dan pasal 50 Perki 1 tahun 2021 itu diatur sebelum adanya permintaan informasi, pada saat adanya permintaan informasi publik, dan pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah majelis komisioner. Nah, jadi yang ketiga ini baiknya jangan sampai terjadi. Datang ke sana, bersidang, dan kita ngotot bahwa ini harus dikecualikan, ini nggak boleh. Tapi kita sendiri sebetulnya belum melakukan uji konsekuensi. Maka itu akan buang waktu karena persidangan akan panjang, berhubung komisioner harus memerintahkan kita untuk melakukan uji konsekuensi lebih dulu. Nah, bisa jadi uji konsekuensi tadi saya sampaikan dalam jangka waktu 10 plus 7 hari kerja, karena informasi yang diminta yang seharusnya dikecualikan belum pernah kita uji konsekuensikan sebelum adanya permintaan informasi. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada sekitar 400 informasi beserta dokumennya ya yang dikecualikan. Jadi ada sekitar 400 informasi dan atau informasi beserta dokumennya yang dikecualikan. Jadi nggak semuanya dokumen dikecualikan ya, dan atau informasi beserta dokumennya yang dikecualikan. Itu pun hasil dari pembelajaran bertahun-tahun untuk mempelajari satu persatu output dari setiap pekerjaan di setiap unit, mana saja yang memang harus dikecualikan. Dan itu sudah kami kelompokkan untuk urusan SDM sendiri,
urusan perpajakan sendiri, kepabeanan sendiri, sehingga satu pekerjaan bisa digunakan bersama gitu oleh semua unit. Jadi kalau misalnya di pajak ada bagian kepegawaian, di bea cukai ada bagian kepegawaian. Saya nggak perlu lagi buang waktu untuk uji konsekuensi dengan teman-teman di kepegawaian setiap unit. Akan capek dan akan buang waktu. Jadi kami undang Biro SDM, duduk bersama dari semua bagian di Biro SDM untuk menelusuri satu persatu output pekerjaan yang mereka hasilkan. Dan disitulah yang kita lakukan uji konsekuensi, sampai akhirnya terkumpul ada sekitar 400-an informasi dan atau informasi beserta dokumennya yang dikecualikan. Nah, di dalam Perki 1 tahun 2021 ini, di dalam pasal 53 diatur juga bahwa uji konsekuensi bisa juga dilakukan apabila ada perubahan status informasi yang dikecualikan gitu. Mungkin yang tadinya seluruhnya jadi sebagian yang dikecualikan. Nah, itu juga kita perlu lakukan uji konsekuensi dan kita buatkan lagi lembar pengujian konsekuensi yang baru dan juga mengubah keputusan PPID yang lama dengan ditambahkan hasil perubahan ini. Tentunya harus minta persetujuan lagi kepada atasan PPID itu. Nah, kalau di dalam Perki ada disebut-sebut pimpinan badan publik, itu kami kembalikan kepada badan publik masing-masing. Apakah akan melibatkan level pimpinan tertinggi? Kalau kami di Kementerian Keuangan terus terang tidak pernah melibatkan hal-hal ini kepada Bu Menteri. Tetapi di dalam peraturan Menteri Keuangan sudah ada subdelegasi, sehingga siapapun yang melaksanakan tugas itu tidak salah, karena memang sudah punya dasar hukum untuk melaksanakan subdelegasi tadi. Jadi semuanya tadi makanya di slide nomor berapa itu, semuanya ada dalam lingkaran regulasi. Jadi siapapun yang akan menandatangani, siapapun yang akan hadir di sidang sengketa informasi, itu sudah punya dasar hukum yang jelas untuk mewakili, untuk menandatangani, dan seterusnya. Lanjut, berikutnya. Nah, ini slide menggambarkan kami biasa melakukan uji konsekuensi ya seperti ini Bapak Ibu. Ada PPID, ada pemilik informasi publik, jadi unit-unit teknis kita undang. Malah kami tidak melibatkan Biro Hukum. Karena apa? Pasti Biro Hukum juga akan mengembalikan, tanyakan kepada unit teknis. Gitu. Begitu juga Biro Hukum misalnya membawa konsep peraturan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk legal drafting. Tetapi secara konten yang lebih tahu kan pemilik informasi. Oleh karena itu biasanya dalam uji konsekuensi kami melibatkan pemilik unit-unit, perwakilan unit-unit pemilik informasi. Jadi misalnya di awal-awal dulu pajak misalnya. Selain kami undang PPID tingkat 1 pajak, PPID tingkat 1 pajak itu melibatkan teman-teman dari Direktorat A, B, gantian. Jadi seperti klinik. Nah, semakin waktu berjalan, semakin sedikit yang dilibatkan karena memang kita sudah bercapek-capek di awal tahun dulu, di awal-awal kita membenahi klasifikasi informasi publik yang dikecualikan ini. Nah, selain itu juga kita libatkan PPID tadi ya, PPID pelaksana yaitu yang mewakili unit eselon 1 masing-masing dan arsiparis. Nah, kenapa arsiparis? Supaya tadi sejalan, jangan sampai PPID bilang ini boleh dibuka, arsiparis bilang nggak boleh dibuka. Atau sebaliknya, karena pengklasifikasian dokumen menurut ketentuan arsiparis itu ada yang terbuka, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Kalau terbuka sudah pasti memang bisa diakses, tapi yang terbatas ini abu-abu. Kita harus uji konsekuensi dulu untuk memastikan apakah memang boleh diberikan kepada pemohon atau masuk di dalam ranah yang dikecualikan. Sedangkan yang rahasia dan sangat rahasia udah jelas itu memang tidak boleh diakses oleh publik. Nah, jadi alurnya, proses yang biasa kami lakukan adalah dari yang nomor 1 ini. Kami meminta unit saya selalu memberi contoh yang gampang, supaya Bapak Ibu juga memahami, karena Bapak Ibu pasti juga punya SK kan, SK CPNS sampai SK dalam posisi jabatan yang sekarang gitu. Nah, di Biro SDM itu atau Biro Kepegawaian atau unit
unit kepegawaian di Basarnas sekalipun, saya rasa punya peraturan yang sama karena kiblatnya kan acuannya ketentuan dari BKN. Nah, jadi ambil contoh adalah SK mutasi yang sederhana. Untuk menerbitkan suatu SK mutasi atau undangan pelantikan, ya, itu pasti prosesnya panjang. Sebelum ada untuk menyampaikan usul, surat usul berjenjang itu harus disertai DP3, harus disertai CV. Mungkin juga kalau diperlukan sertifikat-sertifikat itu juga ada. Itu baru satu output. Sampai akhirnya ada output pengantar, surat pengantar atau nota dinas pengantar ke Biro SDM. Itu output yang kedua. Output yang ketiga, Biro SDM membuat undangan untuk melaksanakan rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Di Baperjakat itu sendiri banyak sekali output yang dihasilkan, antara lain berita acara, notula rapat, itu output-output semua. Sampai akhirnya Biro SDM mengeluarkan lagi output, yaitu surat usulan kepada pimpinan dan konsep SK. Itu output lagi. Sampai akhirnya ditandatangani oleh pimpinan. SK jadi. Belum selesai, masih ada output lagi. Biro SDM itu akan membuat undangan pemanggilan pelantikan. Nah, itu pun belum selesai. Pada saat Bapak Ibu sudah dilantik, masih terbit lagi surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan menduduki jabatan. Nah, itu semua udah sekian output Bapak Ibu yang harus dilakukan uji konsekuensi, ini dikecualikan atau tidak dikecualikan. Kalau dikecualikan dari siapa? Kalau boleh diakses oleh siapa? Tentu boleh diakses oleh pegawai itu sendiri dan bagian kepegawaian dan atasannya. Gitu. Tapi kalau orang-orang lain di luar itu tidak boleh, gitu ya. Nah, baru setelah itu kita tentukan yang mau dikecualikan informasinya saja atau beserta dokumennya. Kalau ternyata misalnya SK jabatan ini isinya 5 orang, tentunya kita boleh mengecualikan dari pegawai yang lain. Tetapi tidak dikecualikan bagi pegawai masing-masing yang 5 orang tadi. Nah, dasar hukumnya apa? Kita lihat di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 ada pasal 17. Huruf A sampai dengan huruf J. Mana yang cocok nih untuk mengecualikan dokumen SK pangkat tadi? Ternyata dari huruf A sampai dengan huruf J, ada huruf I. Huruf I itu ada memorandum, surat menyurat antar badan publik yang dikecualikan. Nah, barangkali yang menyertai SK pangkat ini ada berita acara, ya, ada surat menyurat antar pimpinan yang sifatnya rahasia, itu boleh kita kecualikan. Lalu kita cek pasal 17 huruf J. Oh, ternyata dikecualikan berdasarkan undang-undang. Undang-undang apa yang bisa mengecualikan ini? Karena sebuah keputusan SK mutasi adalah merupakan putusan pejabat tata usaha negara, maka kita bisa menggunakan Undang-Undang PTUN yang baru. Di dalam pasal 1 angka 9, bahwa putusan tata usaha negara itu bersifat individual, final. Nah, itu yang bisa kita kecualikan, menjadi dasar pengecualian. Jadi pasal 17 huruf J, junto pasal 1 angka 9, saya lupa Undang-Undang nomor 15 kalau nggak salah mengenai PTUN. Nah, itu menjadi satu dasar hukum untuk mengecualikan SK pangkat. Itu contoh saja Bapak Ibu. Nah, setelah itu terkumpul semua, dibuatlah lembar pengujian konsekuensi yang harus ditandatangani kedua belah pihak, PPID dan PPID pelaksana, mewakili unit teknis PPID pelaksana. Nah, setelah semua unit terkumpul, satu Basarnas dibawalah itu kepada atasan PPID untuk dimintakan persetujuan. Ini loh Bapak atau Ibu, daftar klasifikasi informasi publik yang akan dikecualikan terkait dengan tusinya Basarnas. Kalau sudah mendapat persetujuan oke, maka Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan konsep penetapannya dan dibawa kepada Biro Hukum untuk dilakukan legal drafting. Dan setelah itu PPID utama
atau PPID di dalam Perki ini bisa menandatangani klasifikasi informasi yang dikecualikan dan selanjutnya disimpan. Kalaupun dibagi, boleh dibagi kepada unit-unit teknis. Kenapa perlu dibagi? Karena supaya unit teknis juga akan menyikapi yang sama manakala ada masyarakat ataupun warga negara asing yang mengajukan permohonan ataupun badan hukum yang akan mengajukan permohonan langsung kepada unit teknis. Artinya hasil uji konsekuensi ini bukan untuk PPID saja, tapi juga untuk seluruh unit teknis. Tetapi hasil uji konsekuensi ini tidak berlaku manakala digunakan untuk proses penegakan hukum ataupun manakala ada badan publik lain yang meminta. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada auditor, inspektorat jenderal minta, jangan tidak diberikan Bapak Ibu dengan alasan ini dikecualikan oleh PPID gitu. Terus misalnya Kementerian Keuangan perlu data di Basarnas, ini nggak boleh dikecualikan oleh PPID. Nah itu tidak berlaku. Jadi memang hasil uji konsekuensi ini hanya untuk layanan kepada orang perorangan maupun kelompok orang dan badan hukum melalui PPID maupun non-PPID. Gitu. Nah, nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu, saya beri sedikit contoh undang-undang yang bisa dijadikan acuan sesuai ketentuan pasal 17 huruf J, yaitu yang tidak boleh diberikan karena berdasarkan undang-undang. Contoh adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan. Di pasal 58 itu diatur mengenai data perseorangan dan di pasal 79 diatur bahwa data perseorangan itu dilindungi oleh negara. Apa saja sih data perseorangan? Sekarang udah makin lengkap. Ada iris mata, sidik jari, tanda tangan, perceraian, itu semua termasuk data perseorangan yang tidak boleh diberikan. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita buka rekening tabungan di BCA ya sudah modern, sudah mengadaptasi aturan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, administrasi kependudukan. Jadi kita juga harus sidik jari, iris mata, ya selain juga tanda tangan. Tuh. Nah, undang-undang yang lain apa? Kalau di Kementerian Keuangan ada undang-undang lelang, walaupun itu peninggalan Belanda tahun 1908, itu masih kita gunakan. Jadi untuk debitur-debitur yang pailit, misalnya ada seorang berhutang dan tidak mampu bayar, pailit, terus hartanya disita, dilelang. Nah, itu dokumen lelang tadi tidak bisa diakses oleh pemilik aset. Ya, walaupun dia sebagai pemilik awal, tapi karena sudah pailit, sudah bangkrut, dan asetnya sudah disita, dia tidak bisa memiliki dokumen lelangnya. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Lelang Statut 1908. Nah, kita menggunakan itu Bapak Ibu sebagai dasar hukum mengecualikan dokumen minuta risalah lelang gitu. Nah, cuma di dalam prakteknya ini sedikit saya sharing. Masyarakat ini pintar, dia tidak cuma minta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pasti nggak dikasih. Walaupun nggak lewat PPID, pasti nggak dikasih. Lewat PPID juga nggak dikasih, karena kita sudah melakukan uji konsekuensi. Lewat Komnas HAM biasanya, atau lewat Ombudsman. Nah, bagaimana menyikapi Komnas HAM dan Ombudsman, terutamanya Ombudsman? Apakah kita menjadi hubungan kelembagaan negara kita menjadi tidak baik dengan Ombudsman gitu ya? Karena jelas-jelas di situ di dalam undang-undang disebutkan tidak boleh diberikan. Begitu juga di bantuan kedinasan Undang-Undang 30 tahun 2014 di dalam pasal 36, sepanjang peraturan perundang-undangan tidak boleh memberikan, kita pun boleh menolak sebetulnya ke badan publik. Tapi kan menjadi tidak elok hubungan antar lembaga negara ini. Nah, jalan tengah yang dilakukan, yang biasa kami lakukan adalah kami memberikan resumnya saja. Jadi tidak dokumennya untuk Ombudsman. Sehingga secara kelembagaan, hubungan kelembagaan tetap baik, dan kita tidak bilang bahwa ini dikecualikan loh Bapak-Bapak Ombudsman. Nah, tidak gitu. Jadi kita tetap menjaga hubungan kelembagaan, kita berikan resumnya saja. Akan lebih baik apabila di awal sudah ada MOU antara Ombudsman dengan badan publik yang terkait. Kalau ada yang minta ini, kita akan memberikan resumnya saja. Sehingga tadi bisa saling dipahami, karena kalau
si petugas di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara maupun PPID memberikan itu kepada Ombudsman, tentunya kita mendapatkan sanksi juga kan di dalam penugasan kita di internal Kemenkeu. Nah, oleh karena itu kita harus sama-sama saling menjaga. Solusi yang dilakukan adalah memberikan resumnya saja. Nah, saya yakin di Basarnas juga banyak undang-undang yang terkait itu. Pernah juga saya menyampaikan materi untuk rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Antara undang-undang rumah sakit, bicara mengenai data pasien, hasil pemeriksaan, itu juga kita bisa menggunakan undang-undang rumah sakit sebagai dasar untuk melakukan pengecualian informasi yang memang harus dikecualikan, gitu. Kecuali yang meminta adalah pasiennya sendiri. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ternyata, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa yang dikecualikan informasi dan atau informasi beserta dokumennya. Jadi bisa saja informasinya saja, bisa juga informasi dengan dokumennya. Kalau dengan dokumennya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan pasal 17 huruf J, jungtonya pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Kearsipan. Karena isi dari pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Kearsipan ini hampir sama persis dengan pasal 17. Cuma bedanya di pasal 44 ayat 1 ini hanya sampai huruf I, nggak ada huruf J-nya. Coba kita perhatikan, huruf A itu sama. Kalau yang pasal 17 hanya mengecualikan informasinya saja, tidak boleh diberikan kalau menghambat penegakan hukum. Tapi kalau yang pasal 44 tidak boleh diberikan adalah arsipnya, apabila akan menghambat proses penegakan hukum. Nah, jadi itu sama. Jadi Bapak Ibu juga harus berdiskusi dengan arsiparis. Ini informasinya saja atau informasi dan juga dokumennya yang akan dikecualikan. Next slide. Nah, ini tadi Bapak Ibu, hasil uji konsekuensi ya dalam bentuk penetapan klasifikasi informasi atau KI yang dikecualikan sebetulnya boleh digunakan untuk apa? Nah, ini saya kasih panah hijau untuk layanan berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 yaitu layanan PPID. Lalu berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009 yaitu layanan publik, apakah melalui kontak center, ya, melalui email, melalui telepon, call center, dan datang langsung ke unit teknis atau bersurat. Nah, ini tidak bisa boleh digunakan hasil uji konsekuensi tadi. Bahkan kalau kami sudah menerapkan, kebetulan saya juga bertugas untuk mengelola layanan non-PPID kontak center. Tidak membolehkan agent kontak center itu untuk memberikan layanan dalam bentuk dokumen. Karena kontak center itu kan tidak hanya call, tapi juga email. Tidak boleh agent kontak center memberikan layanan berupa dokumen. Kalau sudah ada yang minta dokumen, maka SOP-nya adalah diarahkan kepada PPID. Gitu. Nah, tetapi secara lisan, petugas agent call center harus dibekali. Kalau ada yang tanya ini, maka jawabannya sebatas ini. Mana saja informasi yang dikecualikan, dia sedikit banyak juga harus tahu. Oleh karena itu, teman-teman di kontak center harus dibekali knowledge base, basis data pengetahuan yang memang tidak berisi informasi-informasi yang dikecualikan. Gitu. Nah, hasil uji konsekuensi ini tadi Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita gunakan dalam proses penegakan hukum. Banyak sekali undang-undang di Indonesia yang melibatkan PNS sebagai penyidik. Misalnya di Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, lalu di pengelolaan lingkungan hidup, ya, itu ada penyidik PNS juga. Nah, hasil uji konsekuensi ini tidak bisa Bapak Ibu gunakan untuk menghalang-halangi proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Jadi, kalau nanti ada auditor, kepolisian, KPK, ya semoga tidak ada. Kalau audit pasti ada ya. Nah, itu tidak digunakan hasil uji konsekuensi untuk tidak memberikan informasi dan atau dokumen yang diperlukan. Hanya saja berdasarkan pengalaman dan juga pertanyaan beberapa teman-teman, saran kami bahwa apabila diminta dokumen tadi, baiknya dibuatkan berita acara. Tapi dalam praktek di lapangan, kadang-kadang yang meminta tidak mau menandatangani berita acaranya sebagai pihak penerima dokumen. Nggak masalah Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah membuatkan, dan apabila nanti pimpinan mengecek atau ada audit, gitu, atau mungkin dokumen sempat
nggak kembali gitu ya, Bapak Ibu punya bukti bahwa sudah dokumen itu ada di mana, sehingga Bapak Ibu sebagai petugas, walaupun bukan PPID ya, karena memang PPID tidak melayani badan publik. Bapak Ibu dalam posisi bukan sebagai PPID, aman, seperti itu. Nah, kalau adanya fotokopi gimana salinan? Maka kita buatkan salinan atas salinan. Itu yang kami juga lakukan di dalam persidangan juga gitu, karena dokumen asli sudah hilang, adanya salinan, maka kita buatkan lagi salinan atas salinan, seperti itu. Nah, begitu juga hasil klasifikasi informasi publik ini tidak boleh digunakan dalam bantuan kedinasan. Jadi tadi seperti contohnya ombudsman tadi ya, jadi hubungan kelembagaan diharapkan juga bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya. Nah, meskipun di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 di dalam pasal 35 dan 36, 35 itu mengatur bentuk-bentuk bantuan kedinasan. Apa yang saya lakukan sekarang juga sebetulnya salah satu bentuk bantuan kedinasan. Nah, karena pada saat saya menyampaikan materi sering menyampaikan mengenai bantuan kedinasan ini nggak boleh dikaitkan dengan klasifikasi informasi, maka di Perki 1 ini juga sudah diatur nih. Yang bisa saya simpulkan dari ketentuan di dalam Perki 1 tahun 2021 adalah apabila Bapak Ibu sebagai PPID atau petugas PPID mendapat disposisi dari pimpinan untuk menyikapi. Ini ada yang minta loh dari badan publik lain informasi ini. Bagaimana? Nah, karena tadi jelas layanan yang diberikan PPID hanya kepada pemohon informasi orang perseorangan dan kelompok orang serta badan hukum, tidak melayani badan publik, maka Bapak Ibu bisa melakukan koordinasi antar PPID dan nanti Bapak Ibu bisa teruskan kepada unit yang menangani hubungan kelembagaan untuk menyelesaikan permohonan tadi. Begitu juga kalau misalnya ada yang minta akses ke data, juga Bapak Ibu bisa sebagai PPID menghubungi wali data. Tetapi informasi itu tidak dari PPID karena memang PPID tidak berperan untuk memberikan layanan informasi kepada badan publik. Nah, di dalam Perki 1 tahun 2021 ini diatur mengenai pertukaran data ya bagi pakai gitu. Next slide. Nah, ya jadi diatur mengenai bagi pakai informasi. Nah, jadi kami juga kadang menerima disposisi dari pimpinan terhadap permohonan informasi publik dari badan publik lain. Nah, biasanya kami koordinasikan dengan unit yang membidangi hubungan kelembagaan negara. Di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi ada memang bagian manajemen hubungan kelembagaan negara. Jadi kami teruskan ke sana dan informasi yang dibutuhkan oleh badan publik lain itu tidak keluar dari PPID tetapi dari unit yang membidangi hubungan kelembagaan negara. Nah, begitu juga apabila ada yang memerlukan data, biasanya PPID akan berkoordinasi dengan wali data. Kebetulan wali data di Kementerian Keuangan ini dikelola oleh Pusintek, Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan. Nah, yang lazim diterapkan untuk penggunaan data ini baik oleh Kementerian Keuangan ataupun kementerian lain ke Kementerian Keuangan adalah dengan mekanisme MOU. Nah, disitulah diatur apakah dari mekanisme perjanjian tadi ada konsep bagi pakai atau hanya sekedar memakai gitu. Jadi seperti Kementerian Keuangan dengan BPS menggunakan data kemiskinan, kita diberikan hak Rp0 menggunakan data tadi sepanjang tidak disalahgunakan. Maka kalau disalahgunakan Rp0-nya gugur jadi berbayar. Begitu juga kalau kita menggunakan data Dukcapil, nah dari Direktorat Jenderal Dukcapil minta ada imbal baliknya yaitu berupa laporan. Ya, laporan atas penggunaan data-data NIK ataupun data kependudukan lain yang memang diperlukan seperti itu. Jadi memang tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak badan publik. Tapi yang pasti adalah PPID tidak memberikan layanan informasi kepada badan publik. Demikian materi dari saya, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang kurang jelas, maka bisa ditanyakan dan kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Titi Susanti. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada Ibu Titi Susanti.
atas penyampaian materinya yang sangat jelas, sistematis, dan memberikan kita gambaran ya. Sebagai bekal kami, PPID Basarnas untuk dapat melaksanakan pelayanan informasi yang optimal di Basarnas. Ya. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Kami persilakan terlebih dahulu untuk yang ada di ruangan ini atau di Jakarta. Kami persilakan. Oke. Untuk yang di daerah kami pantau juga ada yang belum bertanya, Ibu. Ini mungkin masih mencerna materi yang tadi Ibu sampaikan, namun saya wakili, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk secara personal ke saya, Bu, dari teman-teman. Yang pertama terkait ruang pelayanan, Bu. Di kami yang di kantor pusat ataupun di daerah, terkait ruang pelayanan atau yang kita sering sebut pelayanan terpadu satu pintu ya, Bu, ya. Itu kan itu jadi satu pelayanan yang ada. Kita ada 5 pelayanan terkait operasi SAR, pembinaan potensi, kemudian registrasi beacon, pengaduan, dan pelayanan informasi tersendiri. Apakah ruang pelayanan PPID bisa jadi satu atau harus terpisah, Bu, dengan pelayanan yang ada? Mohon izin, Bu, untuk mikrofonnya, Bu. Dari admin, mikrofonnya bisa di-open. Ya. Ya, jadi sebetulnya bisa Pak, jadi satu ruang layanan terpadu. Tetapi tadi memang yang penting kelengkapannya sudah siap ya. Artinya gini, biasanya kan juga pasti saya yakin Basarnas juga mengikuti mekanisme MONEF yang dilakukan oleh KIP ya Pak ya. Betul, Ibu. Nah, tadi lembar permohonan sudah tersedia, maklumat layanan tersedia, SOP-nya juga mungkin ada space untuk memasang SOP apabila ada permohonan, keberatan, dan sengketa seperti apa. Nah, itu aja Pak, buku register juga sudah tersedia. Kalaupun kenapa saya selalu menyampaikan begitu, pada saat saya melakukan MONEF ke unit-unit eselon 1, juga saya pasti sarankan itu. Karena apa? Mengantisipasi barangkali server sedang down, terjadi kendala, sehingga sudah siap tuh form yang memang bisa digunakan langsung, buku register juga seperti itu. Nah, jadi memang nggak masalah Pak menjadi satu. Gitu. Yang penting tadi petugasnya sama juga nggak masalah. Yang penting tadi dalam jalur yang berbeda ya, treatmentnya juga berbeda. Gitu. Siap, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Yang pertanyaan yang kedua, Bu, izin terkait media publikasi dalam penyampaian informasi ya, Bu. Kita kan sudah ada website, Bu, izin. Ya. Kemudian kita juga kemarin kolaborasi dengan Kementerian PNRB terkait, saya ulangi, kita sudah ada website dalam penyampaian informasi. Kemudian kita juga ada satu sistem informasi untuk permohonan informasi secara online ya, Bu, ya. Ya. Kita kolaborasi dengan Menpan, Bu, yang akan kita sempurnakan lah kurang lebih yang dari sisi kami. Ini apakah untuk PPID untuk saya bilang ini PPID pusat dan PPID pelaksana yang daerah, apakah harus memiliki website sendiri-sendiri atau Basarnas hanya satu bisa digunakan berbagi pakai, Bu, baik yang di PPID pusat ataupun yang pelaksana? Ya, jadi memang ini kayaknya masih jadi debatable ya Pak, gitu. Karena pada akhirnya masing-masing punya info sendiri-sendiri. Sebetulnya gini Pak, kalau menurut saya, kalaupun masing-masing PPID pelaksana punya website sendiri-sendiri, tapi harus diperkuat strategi komunikasinya supaya pesannya sama, gitu. Siap. Jadi nggak kebijakan yang muncul atau yang baru ditetapkan di Basarnas ini bisa disuarakan secara bersama dengan tone yang sama, gitu, dengan pesan yang sama. Nah itu teman-teman di Humas yang melakukan strategi komunikasinya ya, karena kami juga begitu biasanya secara mingguan, bulanan melakukan strategi komunikasi, masing-masing punya tugas apa nih, termasuk untuk layanan informasi gitu. Kayak sekarang APBN 2022, terus ini juga mau ada penetapan pengganti Undang-Undang KUP perpajakan gitu. Nah itu juga gitu, kita harus walaupun punya web sendiri-sendiri ini harus pesannya sama nih, seragam, yaitu mengangkat pentingnya APBN gitu. Nah kalau di Basarnas nih apa yang perlu diangkat kalau seandainya kebijakannya punya website semua gitu sendiri-sendiri gitu. Nah itu pun sebagian kadang-kadang karena punya website sendiri-sendiri, misalnya terkait PPID aja, beberapa juga paling ngambil link dari kami itu Pak, gitu. Nah regulasi ya, Bu, ya? Ya, jadi bagi pakai gitu seperti itu Pak. Siap.
Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting pesannya seragam, Pak. Gitu. Baik Bu, berarti kan antara PPID dan PPID pelaksana harus satu frekuensi ya Bu Iya, ya? iya. Jangan sampai beda tujuan Ya, akhirnya outputnya juga beda karena ya Bu kalau ya? saya pikir pada saat publikasi itu antara PPID dan non PPID sama ya, kewajiban mempublikasikan kebijakan yang ada di badan publik masing-masing gitu. Hanya saja tadi nanti begitu ada permintaan yang jadi beda gitu kan. Siap, Gitu. siap. Tapi semangat mempublikasikan lewat medsos. Ya kayak kami kan juga gitu Pak. Ada medsosnya Kementerian Keuangan, ada medsosnya Bu Menteri, ada Siap, medsosnya PPID Kementerian Keuangan siap, gitu. Nah, ada medsosnya Setjen, tiap siap, unit punya medsos juga gitu. Nah, itu siap. akhirnya ya memang cukup banyak. Yang penting tadi memang harus sama pesannya gitu. Siap Ibu. Pertanyaan yang ketiga ini Bu, terkait komersialisasi konten yang ada yang kita publish ya Bu ya, khususnya melalui YouTube, di mana apakah ada kebijakan terkait hal ini komersialisasi konten yang bisa masuk sebagai PNBP? DP, penerimaan Nah, negara bukan pajak. betul. Kalau di keuangan kayaknya belum ngatur itu deh Pak, gitu. Oh, siap. Heeh. Karena kebetulan banyak konten kreator di Basarnas yang menyarankan nih sayang nih Eh, kalau nggak Nah, dimasukkan kalau ke memang PNBP. mau, setahu saya untuk ketentuan PNBP, Bapak bisa itu perlu aturan sendiri ya, Betul sehingga Ibu. bisa dikoordinasikan dengan teman-teman di Direktorat Jenderal Anggaran, gitu. Oh, siap. Seperti itu. Nah, karena pasti kan ada satuan rupiahnya yang berbeda ya. Betul. Nah, jadi memang itu diatur khusus Pak kalau untuk PNBP itu. Kalau di Kementerian Keuangan setahu saya kayaknya belum deh Pak. Karena memang banyak sekali konten setelah masa pandemi ini sih. Gitu. Dan isinya kayaknya lebih banyak juga webinar-webinar ya. Gitu. Yo, siap Ibu. Baik Ibu. Tapi nanti saya coba Siap. cari tahu deh. Kalau ada infonya saya beritahukan Pak. Baik Bu, Segera. kalau memang belum ada ya harapannya ada inisiasi dari Kementerian Keuangan ya Bu ya terkait hal ini. Karena sayang nih Bu buat pemasukan Iya, negara ya Bu ya. iya. Ya. Baik, kami berikan kesempatan kembali kepada para peserta ini untuk yang ada di Jakarta dan dari daerah. Kami pantau juga belum ada pertanyaan. Baik Ibu, kebetulan waktu yang sudah membatasi sesi ini Bu. Sebelum saya akhiri, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Titi Susanti atas paparan yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi bekal kami, Bu, yang Iya, tadi saya sama-sama sampaikan Pak. untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara optimal di Basarnas. Kita Baik, berikan terima aplaus kasih. kembali kepada Ibu Titi Susanti. Terima kasih, Bu, Terima atas kasih perkenannya menjadi semuanya. narasumber di kegiatan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya boleh langsung pamit, Pak? Baik, Ibu, silakan. Terima kasih. Terima Salam sehat kasih, Bu. untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, akan ada direktif dari Kepala Pusat Data dan Informasi selaku Ketua PPID Basarnas terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Basarnas. Beliau sudah siap. Selamat sore Bapak Kapus. Selamat sore Pak Hamaji, gimana terima suara saya bagus nggak? Siap, penerimaan baik, terang dan jelas Pak. Kami persilakan kepada Bapak Kapus untuk menyampaikan direktifnya. Oke, ini kan kegiatan sesudah saya ini apakah langsung penutupan atau gimana? Izin Pak, kami masih ada kegiatan terkait evaluasi Monef Pak, namun untuk internal PPID Basarnas Pak. Berarti untuk yang untuk daringnya bisa langsung tutup ya? Siap, nanti untuk daring bisa segera menutup Pak, izin. Maksudnya kalau memang kayak gitu nanti saya ini sekaligus direktif untuk closing untuk teman-teman yang daring di UPT. Apa boleh kayak gitu? Baik, silakan Bapak. Oke, terima kasih untuk Pak Hamaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Udah waktu asar kan teman-teman di timur malah mau berjalan ya. Sekarang kita
Jadi atas nama Pusat Data dan Informasi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah menghadiri, join ya, sabar dari pagi sampai sore 2 hari ini untuk bagaimana kita mendorong PPID Basarnas berkontribusi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh KIP. Ya. Jadi salam hormat buat pimpinan atau kepala kantor yang sudah menugaskan para peserta yang hadir di kegiatan PPID ini. Secara khusus saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber dari KIP, dari keuangan, dari mana lagi tuh ya? Kominfo, Pak Izin. Kominfo terutama yang sudah hadir. Pokoknya semua pihak yang saya lihat sungguh-sungguh membantu sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Secara khusus saya juga sampaikan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara ya. Good job ya, saya lihat kita bisa terus belajar untuk bagaimana mengoptimalkan kegiatan sosialisasi PPID atau kegiatan lain dalam bentuk mix ini offline dan online. Tapi Bapak besar hati ya, ini bisa kita laksanakan di tengah-tengah pandemi COVID dan kita terus belajar untuk supaya semua kegiatan ini bisa berjalan sesuai rencana dan terdokumentasi dengan baik. Saya rasa itu ya, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Sekali lagi sebelum di akhir saya minta foto bersama. Semangat yang online. Siap Bapak, terima kasih direktifnya. Kami akan persiapkan untuk yang ada di kantor pusat dan di kantor SAR dan Balai untuk persiapan foto bersama. Akan saya pandu terlebih dahulu. Tangannya komando. Ya. Siap. Pertama kita salam komando. Nanti dalam hitungan ketiga akan di-capture oleh tim host. Tim host kalau sudah siap bisa memberikan tanda. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, dengan berakhirnya foto sesi bersama ini, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga semuanya sehat semuanya. Saya pamit, dan hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus atas direktifnya. Bapak pamit ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Para hadirin sekalian yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara webinar ini. Namun sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Ibu Aditya, Pak Fatul, Pak Hardi, dan yang terakhir Ibu Titi Susanti. Kemudian para peserta, baik yang berasal dari kantor pusat Basarnas dan kantor pencarian dan pertolongan, serta balai. Para peserta, perwakilan dari Komisi Informasi. Harapan dari Basarnas, Pak, dalam Monef yang dilaksanakan tahun ini, semoga Basarnas bisa memperoleh hasil nilai yang informatif ya Pak ya. Baik, dan tak lupa kepada para panitia atau penyelenggara yang telah maksimal dalam membantu keterlaksanaan kegiatan ini dengan lancar. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ada 7 pantun yang akan saya sampaikan, namun karena waktu hanya 2 saja. Target dipasang di tahun ini. Peringkat Basarnas harus diperbaiki. Manfaatkan peluang secara jeli agar Basarnas menjadi bergengsi. Kemayoran airnya bersih. Ada tikus langsung ditumpas. Cukup sekian dan terima kasih. Janganlah bosan datang ke Basarnas. Saya masih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.